setelah saya masuk kabinet, saya anak buah beliau, tapi saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana. Kurus begitu, ya. Itu modal besar untuk Indonesia maju adalah rasa optimis yang besar. Oleh sebab itu saya mengajak jangan sampai ada rasa pesimis. Yang terus kita kobarkan adalah rasa optimis. Optimis untuk maju, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke terbaik. Awas, perangkap iblis. Spanduk fitnah ya para buzzer ini tampaknya mungkin ngerogoh koceknya sendiri atau mendapat order ya, kita sama-sama tidak tahu, tetapi modalnya kelihatannya terlalu kecil ya, terlalu kecil, hanya beberapa spanduk saja ya, dibuat oleh mereka sendiri, dipasang mereka sendiri, kemudian difoto-foto sendiri ya. Nah, setelah itu dia pasang di Twitter dengan kata-kata misalnya ya, NII Garut mendukung Anies Baswedan jadi capres. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bersuara lagi. Yang lagi sempit di lapangan Allah rezekinya, yang lagi sakit berbaring diangkat Allah penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Dunia penuh fitnah. Dunia penuh tuduhan. Jangan heran, selagi iblis laknatullah masih hidup sampai kiamat kelak, yang namanya saling fitnah, tuduh menuduh tidak akan pernah sirna dari kolong langit dunia ini. Tergantung manusianya cara menghadapi fitnah itu bagaimana. Cara menghadapi tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, yang diserang kepadanya, bagaimana cara menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Siapa yang memfitnah? Siapa yang menuduh? Bisa dipastikan orang-orang yang suka menuduh, memfitnah dari golongan-golongan lain yang menyerang golongan dia. Nggak heran itu, nggak heran karena pekerjaan setan. Bagaimana kejinya fitnah? Fitnah itu keji. Menuduh itu keji. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yuk kita dengarkan bagaimana pernyataan tokoh-tokoh besar ketika mereka mengikuti pertarungan pemilu Pilpres 2019. Ya, masih ingat dalam ingatan kita, masih jelas dalam pikiran kita bagaimana berkecamuknya suhu politik ketika itu. 2019, Pilpres pemilu, dua kandidat, Prabowo Subianto versus Joko Widodo. Kita masih ingat peristiwa itu. Bagaimana mereka dituduh dan difitnah? Coba kita dengar pengakuan mereka. Melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Lingkungan saya. Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu. Saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Akhirnya bagaimana kita lihat perjuangan mereka? Yang dituduh, yang difitnah, Joko Widodo sukses jadi presiden 2019. Karena apa? Beliau menghadapinya dengan sabar,
beliau menghadapi fitnah, tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya dengan tenang dan senang hati, dengan ikhlas. Mereka nggak bereaksi. Apa kata Pak Jokowi? Saya diam saja. Ya ini, Allah yang memberikan ganjaran kepada beliau. Allah yang memberikan kemenangan kepada beliau. Fitnah, tuduhan itu sudah terjadi beribu-ribu tahun yang silam. Hal ini terjadi, pernah dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf yang mulia difitnah melakukan perbuatan zina kepada istri seorang raja. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah melakukan hal itu. Sehingga Nabi Yusuf dipenjara gara-gara dituduh memfitnah. Kejinya fitnah, kejamnya fitnah. Sekali lagi, Nabi Yusuf tidak melakukan perlawanan. Nabi Yusuf tidak mengadakan perlawanan terhadap tuduhan kepadanya. Cuma dia menjelaskan bahwa tuduhan itu adalah fitnah. Akhirnya bagaimana karier perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau sukses, diangkat menjadi menteri pangan. Menteri pangan. Inilah orang-orang yang dituduh, yang difitnah. Sukses dunia, sukses akhirat. Sekarang, nggak lama lagi, kita akan masuk ke dalam era 2024. Pemilihan presiden. Dan fitnah, tuduhan pasti kembali muncul. Pasti ada. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita mengantisipasi fitnah-fitnah itu. Tapi percayalah saudara seiman, seislam, semanhat, salaf, bahwa setiap orang yang difitnah menemukan suatu keberhasilan, kesuksesan, sesuai dengan rasa perih dan deritanya ketika dituduh. Insya Allah, untuk yang akan datang nanti, kita diberikan pemimpin oleh Allah Ta'ala. Diberi pemimpin yang adil, diberi pemimpin yang tegas, tegar, dan pemberani. Insya Allah, Allah hadirkan kita pemimpin yang tak lepas dari fitnah, tuduhan. Mari kita berdoa agar kita diberi pemimpin yang adil dan bertakwa tentunya kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.